Trinitas versus Tauhid, Tuhan yang mana yang esa? Jangan tertipu dengan bungkus sebelum mengerti isinya. Bungkus belum tentu menunjukkan isi. Untuk memudahkan memahami apa itu Trinitas, saya sengaja menjelaskan ini dari ayat yang ada di dalam Al-Quran, sebab tentang Trinitas ini lebih sering digaungkan oleh umat Islam. Di dalam kitab Injil Trinitas itu adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa adalah hakikat Allah itu sendiri, asal-usul atau keberadaan firman dan roh Allah. Anak adalah firman-Nya, yang kemudian menjadi manusia. Roh Kudus adalah kuasa dari Allah itu sendiri. Tuduhan Trinitas adalah tiga Tuhan selalu muncul dari kalangan umat Islam. Oleh karena itu saya akan menjelaskan Trinitas dari salah satu ayat di Al-Quran, yaitu Surat An-Nisa ayat 171. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimat-Nya yang disampaikannya kepada Maryam, dan roh darinya. Ada tiga yang terlihat di ayat ini, yaitu Allah, firman-Nya dan roh-Nya. Bagaimana isi kalimat selanjutnya tentang yang tiga tersebut? ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. Dan janganlah kamu mengatakan tiga, berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya, Allah ilah yang Maha Esa. Dan janganlah kamu mengatakan tiga. Artinya, Allah, firman-Nya dan roh-Nya bukan tiga Tuhan tetapi satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Karena Isa Al-Masih adalah roh dan firman-Nya, maka Allah dan Isa Al-Masih adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah dan Al-Masih Isa putra Maryam adalah Tuhan yang Maha Esa juga disebut di Quran Surah At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan orang-orang alim, dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Yang dilarang adalah menjadikan orang-orang alim, dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan. Sebab Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah dan Al-Masih putra Maryam. Mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Siapa Tuhan yang Maha Esa yang dimaksud? Tuhan yang Maha Esa yang dimaksud adalah Allah dan Al-Masih putra Maryam. Umat Islam berkata, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Benarkah faktanya iman agama Islam demikian? Benarkah umat Islam hanya beriman kepada Allah SWT? Berdasarkan faktanya Muslim beriman kepada 1. Allah SWT di Arasy-Nya. 2. Umat Islam menyembah Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah. 3. Umat Islam beriman kepada wahyu Muhammad. 4. Umat Islam beriman kepada wahyu atau kitab-kitab karangan para ulama. 5. Umat Islam memuliakan Hajar Aswad dan menempatkannya di Ka'bah. 1. Muslim beriman kepada Allah SWT di Arasy-Nya. Al-Quran berkata, setelah selesai masa penciptaan, kemudian Allah SWT bersemayam di Arasy-Nya. Allah SWT ini tidak mungkin berfirman bahkan berhubungan dengan manusia selain melalui malaikatnya. Kalau bersemayam di Arasy-Nya berarti di atas langit ketujuh. 2. Umat Islam menyembah Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah. Al-Quran berkata, Aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Maka hendaklah Siapa mereka sosok menyembah Tuhan negeri Tuhan Mekah, pemilik rumah ini, Ka'bah? 3.
Umat Islam beriman kepada wahyu Muhammad, yaitu hadis. Dalam hadis ada tertulis, semua umatku pasti akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu?" Beliau menjawab, "Barang siapa mentaatiku pasti masuk surga, dan barang siapa mendurhakaiku maka dialah orang yang enggan, tidak mau masuk surga." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6851, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana logikanya dengan taat kepada Muhammad dapat masuk surga, sedangkan dia saja orang berdosa dan masih ragu akan nasibnya? Beriman kepada Muhammad juga didukung oleh Al-Quran. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Surah An-Nisa ayat 80. Bahwasanya, orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Surah Al-Fat ayat 9-10. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Surah Ali Imran ayat 31. Ketika hadis dijadikan sebagai sumber kebenaran dengan label agama Allah, sama saja umat Islam telah menjadikan Muhammad sebagai pengganti Allah. Padahal Allah sendiri pun tidak pernah berfirman dan mengutus Muhammad. Apakah Allah SWT lupa mewahyukan ayat-ayatnya sehingga perlu menambahkan perkataan dan perbuatan Muhammad untuk menyempurnakan wahyu Allah? 4. Umat Islam beriman kepada wahyu para ulama. Misalnya, ijma, fatwa, qiyas, dan lain-lain. Ketika umat Islam menjadikan pendapat ulama sebagai sumber kebenaran untuk agama Allah selain Al-Quran, maka dengan sendirinya umat Islam telah menjadikan ulama sebagai pengganti Allah. Padahal di dalam Al-Quran sudah dikatakan, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran darinya. Surah Al-A'raf ayat 3. 5. Umat Islam memuliakan Hajar Aswad dengan menempatkannya di Ka'bah, Baitullah. Hajar Aswad itu bukan aksesoris, tetapi sesuatu yang sakral. Ditempatkan di Baitullah, tempat yang paling suci dan mulia di agama Islam. Diimani sebagai tangan Allah dan selalu dicium setiap permulaan tawaf. Pada hari kiamat, Hajar Aswad akan menjadi saksi bagi siapa saja yang pernah menyentuhnya dengan sungguh-sungguh. Memberikan syafaat sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tabrani. Turun wahyu Allah untuk menyembah Tuhan negeri Mekah di Ka'bah dan berkiblat ke Baitullah ini, lalu tawaf 7 kali mengitari Baitullah yang dihuni Hajar Aswad, sedangkan Allah SWT bersemayam di arasy-Nya. Kalau Anda sudah menyimak penjelasan video ini, saya yakin Anda akan paham apa itu Trinitas dan bagaimana faktanya tentang Tauhid Allah yang dibanggakan oleh umat Islam. Bukalah akal sehat Anda. Coba berpikir lebih kritis. Jangan sia-siakan hidup Anda ke hal-hal yang sia-sia.